kurikulum Merdeka ini dirancang supaya sekolah punya kebebasan lebih untuk merancang kurikulum di tingkat sekolahnya. Banyak berargumentasi, berdebat, yang kolaboratif. Jadi yang kita sediakan bukan hanya buku teks, ini kita sediakan melalui perangkat digital. Jadi kalau anak-anak yang di rumah nggak ada fasilitas belajar, terbatas. Nah, ini kan yang tadi Bapak jelaskan itu untuk gurunya, Pak. Nah, sekarang untuk peserta didik ada nggak, Pak? Disediakan nggak materi-materi untuk peserta didik yang kebetulan sekolahnya menggunakan kurikulum Merdeka ini? Untuk peserta didik, buku-buku teks untuk peserta didik juga tentu saja ada. Ada juga ya. Ada. Jadi tidak hanya support guru-guru yang mengajarnya melalui Merdeka Mengajar, tapi bagi peserta didik yang mungkin ada yang sebenarnya referensi dari sekolah kurang nih gitu kan, ada juga ya Pak disediakan ya. Ada. Jadi yang kita sebut sebagai modul itu paket lengkap. Oke. Ada aktivitas siswanya juga di sana. Lengkap ya Pak ya, satu paket pokoknya. Baik Pak. Nah, tadi kan kita sudah bicara prototipe itu ternyata sama ya Pak, sama kurikulum Merdeka. Nah, kalau untuk kurikulum paradigma baru itu sama juga Pak, atau beda? Sama saja. Itu hanya penyebutan yang sempat kita gunakan. Berarti 3 istilah itu sama ya Pak ya? 3 istilah Takut itu nanti sama. di masyarakat itu kalau nggak resmi disampaikan seperti ini kan jadi ada perdebatan gitu Pak. Enggak, maksudnya mungkin prototipe atau apa paradigma baru ya sama aja Pak ya? Satu lagi mungkin yang sudah beredar, kurikulum sekolah penggerak. Oke. Ada sebagian yang menyebutkan itu juga, itu sama saja Karena semua. memang dipakai sekolah penggerak. Betul. Jadi kurikulum Merdeka itu kan kita kembangkan di awal tahun 2020. Kemudian kita terapkan dulu, uji cobakan dulu di sekolah-sekolah penggerak dan SMKPK. Nah, dalam proses uji coba itu kita sering menyebutnya sebagai kurikulum paradigma baru. Oke. Nah, tapi kemudian setelah itu kita menggunakan istilah kurikulum prototipe, prototipe, karena kurikulum yang sedang kita evaluasi dan kita Masih diuji cobakan gitu ya, Pak? masih kita uji cobakan gitu ya. Tapi sekarang kita resmikan sebagai kurikulum Merdeka. Jadi nggak usah bingung, itu semuanya sama. Nah, Dan ini berarti kurikulum Merdeka ini kan sudah hasil evaluasi, ada pembaruan dari yang sebelumnya dinamakan prototipe. Jadi insya Allah ini yang udah versi lebih baiknya gitu ya Pak ya? ada beberapa hal yang sudah kita perbaiki dari baik masukan dari para pakar yang melihat dokumennya, maupun masukan dari para guru yang sudah secara langsung menggunakan kurikulum ini selama 1 tahun terakhir. Jadi tentu masih ada hal-hal yang perlu kita perbaiki. Dan karena itu ini belum ditetapkan sebagai kurikulum nasional sekarang. Jadi pendekatan kita sangat bertahap sekarang ini. Setelah kita uji cobakan terbatas di 2.500-an sekolah penggerak, 900-an SMK pusat keunggulan, sekarang akan kita perluas uji cobanya di sekolah dan madrasah yang berminat. Filosofinya adalah kita ingin mengajak sekolah-sekolah yang punya kemauan intrinsik dulu. Mereka punya motivasi besar untuk berubah, betul. Motivasi besar untuk memperbaiki pembelajarannya. Jadi yang kita ajak untuk ikut menerapkan kurikulum ini adalah guru dan kepala sekolah yang satu percaya dengan konsepnya. Jadi mereka sudah mempelajari kurikulum ini, konsepnya seperti apa, dan mereka percaya, sepakat dengan konsep itu, dan berniat untuk memperbaiki pembelajaran di sekolahnya menggunakan kurikulum itu. Nah, ini kita lakukan selama 2 tahun ke depan. Ini periode uji coba yang diperluas, gitulah kira-kira ya. Selama 2 tahun ke depan, sebelum nanti 2024, baru kurikulum Merdekanya akan disahkan sebagai kurikulum nasional, mengganti kurikulum yang sebelumnya. Jadi nanti kalau sudah jadi kurikulum nasional, wajib atau masih pilihan nih Pak untuk diterapkan? Tentu kalau sudah menjadi kurikulum nasional itu menjadi wajib. Jadi tapi tidak serta-merta sekolah masih bertahap ya Pak harus berganti begitu saat saja. Itu juga. Gitu ya. Nah, tentu ada tahapan-tahapannya lagi nanti. Tetapi karena kita sudah melalui tahapan uji coba yang selama 3 tahun sebelumnya, di tahun 2024 itu satu kurikulumnya sendiri itu sudah diperbaiki kan selama 3 tahun. Jadi lebih matang kurikulumnya. Yang kedua, di setiap daerah itu sudah akan ada sekolah dan madrasah yang
paham dan punya pengalaman menerapkannya. Oke, jadi semacam contoh gitu ya Pak ya nanti ya? Percontohan dan Oke. teman belajar. Oke. Jadi mereka ini akan menjadi partner kita, partner pemerintah dan pemerintah Oke. daerah untuk memandu, memfasilitasi sekolah-sekolah lain yang baru mencoba di tahun 2024 itu. Dan partner itu harus sekolah penggerak Pak atau tidak wajib? Enggak harus kan. Oke. Tahun ini kita terapkan di luar program sekolah penggerak, Oke. gitu ya. Jadi kriterianya cuma satu tadi, mereka sudah mempelajari konsepnya dan sepakat pengen berubah menggunakan kurikulum Merdeka ini. Oke. Itu. Jadi ketika sudah cukup banyak sekolah yang seperti ini, sudah punya pengalaman menerapkan, ekosistem kita sudah lebih siap nanti untuk mengubah dari kurikulum sebelumnya ke kurikulum Merdeka di tahun 2024 itu. Oke. Berarti mau nggak mau sekolah ini juga meskipun sekarang belum wajib ya Pak, harus mulai belajar ya Pak dari sekarang karena kan 2024 sudah mulai diwajibkan ya Pak ya jika nanti sudah jadi kurikulum nasional ya Pak ya. Betul. Harapannya kan Iya. ketertarikan untuk belajar ini tumbuh secara natural gitu ya, karena melihat sekolah lain, sekolah tetangganya kok ada perubahan positif, pengalaman-pengalaman bagus, orang kemudian menjadi tertarik dan ikut belajar gitu, meskipun mereka belum mengganti kurikulum sekolahnya. Nah, nih Pak, misalnya setelah podcast ini ya ternyata banyak sekolah yang menonton dan mereka tertarik nih untuk menerapkan kurikulum Merdeka ini. Caranya seperti apa sih Pak kalau mereka mau mengimplementasikan mekanismenya mungkin? Pertama cari informasi dulu Oke. tentang apa itu kurikulum Merdeka, konsepnya seperti apa, dan supaya paham kalau sekolah itu menerapkan kurikulum ini, maka apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu disiapkan. Gitu ya. Ini ada beberapa video dari Kemdikbudristek yang bisa ditonton oleh Bapak Ibu guru, terutama Bapak Ibu kepala sekolah yang berminat untuk menerapkan. Jadi pertama itu, tonton video-video informasionalnya dulu, pelajari dokumennya, cek beberapa buku teksnya. Jadi unduh tadi, unduh aplikasi Merdeka Mengajarnya. Lihat buku-buku teks yang ada di sana itu ya. Setelah melihat informasi itu dan Merasa siap mungkin ya. merasa tertarik, Iya. wah ini saya sepakat nih, ini lebih asik nih kurikulumnya. Bapak Ibu kepala sekolah bisa mengisi formulir pendaftaran. Di mana Pak? Belum tahu, nanti ada Oke, nanti informasi diinfokan selanjutnya, Pak. dari Direktorat GTK nanti, dari Oke. teman-teman dari GTK itu akan membuka pendaftaran, ada formulir pendaftaran dan ada survei singkat yang perlu diisi di sana. Setelah itu Bapak Ibu kepala sekolah akan mendapatkan rekomendasi berdasarkan survei singkat itu. Rekomendasinya mulai dari tahun ini langsung saja ganti kurikulumnya secara keseluruhan, sudah siap nih sekolah untuk gaspol gitu tahun ini. Tapi mungkin ada sekolah-sekolah yang direkomendasikan tahun ini belajar dulu. Tidak secara keseluruhan mengganti kurikulumnya, tetapi mencoba beberapa aspek, beberapa komponen dari kurikulum Merdeka. Gitu. Jadi Berarti akan dilihat dulu ya Pak ya? Ini akan sudah dilihat benar-benar siap atau ikut-ikutan aja? Betul. Yang jelas kan itu sudah ada niat untuk berubah. Betul, Pak. Gitu ya. Jadi itu kita hargai dan tidak ada yang ditolak untuk ikut program ini. Cuman seperti halnya kita belajar apapun itu kan ada gradasinya gitu ya, ada level-levelnya. Oke, gitu. masalah waktunya aja ya mungkin Pak ya. Betul. Oke, baik, Nah, Pak. setelah pendaftaran tadi kemudian menyiapkan di sekolahnya sendiri gitu ya. Penerapannya kan nanti masih bulan Juli Agustus, di awal semester 1 tahun 2022, tahun ajaran baru ya Pak ya. tahun ajaran baru. Nah, sebelum itu kepala sekolah ikutlah pelatihan-pelatihan yang ada di dalam aplikasi Merdeka Mengajar itu. Jadi di sana itu ada modul-modul pelatihan yang bisa diikuti oleh guru kepala sekolah. Gitu. Nah, ini ajak guru-guru di sekolah Bapak Ibu untuk ikut pelatihan ini. Pelatihannya online, daring gitu ya, tetapi sebaiknya di setiap sekolah itu membentuk komunitas belajar. Untuk mempelajari materi-materi pelatihan itu dan menyiapkan, menerjemahkan kerangka kurikulumnya di tingkat nasional itu menjadi
kurikulum sekolah, bikin silabusnya, bikin Yang lebih RPP-nya, aplikatif ya Pak ya. lebih aplikatif. Bayangkan kira-kira aktivitas proyeknya apa saja untuk anak-anak gitu ya. Itu punya beberapa bulan gitu. Nah kalau di dalam perjalanannya ada kesulitan, nanti bisa konsultasi ke siapa Pak? Sekolah-sekolah tersebut Pak? Ada nanti kita akan membentuk juga help desk, ada yang bisa dikonsultasikan gitu baik. ya. Kemudian kita akan membantu menghubungkan dengan sekolah-sekolah penggerak yang sudah setahun menerapkan kurikulum ini sebelumnya. Jadi best practice-nya dari sekolah penggerak itu ya Pak ya? Best practice, pengalaman kegagalan juga bisa, apa yang jangan dilakukan gitu ya, itu bisa Nggak cuma yang berhasilnya aja Nggak gitu. cuma yang berhasilnya aja, tapi pengalaman lessons learned lah, apa yang dipelajari selama implementasi itu bisa ditularkan kepada sekolah-sekolah yang baru akan menerapkan sekarang. Oke, semoga setelah ini akan lebih banyak ya Pak ya nanti yang tertarik. Sama ini Pak, ini yang nggak kalah penting Pak. Ini kan berarti untuk penerapan kurikulum Merdeka ini ada pergantian ya Pak ya, dari kurikulum 13 menjadi kurikulum Merdeka. Nah, ini implikasi perubahannya apa sih Pak? Karena kan ini mungkin juga terkait jam pelajaran, jumlah jam pelajaran guru, nah ini terkait tunjangan juga. Nah, ini kira-kira kan kita jangan sampai merugikan dari guru-guru itu sendiri ya Pak ya. Betul, Ini seperti ya. apa Pak? Kalau untuk jam mengajar guru, kita akan memastikan bahwa regulasinya juga kita tata supaya guru-guru yang memang sudah memenuhi jam mengajar minimumnya di kurikulum 2013 itu pasti juga bisa memenuhi jam mengajar di kurikulum Merdeka. Menjadi fasilitator untuk pembelajaran itu dihitung sebagai jam mengajar ya juga. Pak ya. Itu kan Betul. banyak ya Pak, lama kan, kadang-kadang ada yang mungkin berminggu-minggu proyeknya ya Pak ya, atau Betul. lebih dari sebulan mungkin, tergantung besar atau tidaknya proyek. Berarti Jadi kalau ada guru yang ya, Pak. terdampak jam mengajar di kelasnya itu berkurang, itu bisa menjadi fasilitator pembelajaran project atau problem base-nya itu Bisa disiasati ya dihitung Pak sebetulnya. sebagai jam mengajar. Betul. Baik Pak. Sama satu lagi nih Pak nih yang mungkin harus diklarifikasi nih. Di masyarakat ini kan sekarang ramai nih Pak nih statement dari masyarakat yang menilai kenapa ya ganti menteri, ganti kurikulum. Nah ini sebetulnya benar nggak sih Pak penilaian seperti ini gitu Pak? Mungkin agar diluruskan gitu Pak. Kalau secara faktual itu ya bisa kita hitung lah. Sudah berapa menteri selama kurikulum 2013 ini ya kan dirancang oleh Pak Nuh gitu kan, disahkan selama masanya Pak Nuh, kemudian Pak Anies melanjutkan, kemudian Pak Muhadjir melanjutkan, dan sekarang Mas Nadiem juga melanjutkan. Sebelum nanti 2024 akan ada perubahan. Jadi sudah 4 menteri kurikulum 2013 ini. Sebenarnya tidak secara faktual itu tidak benar bahwa ganti menteri ganti kurikulum. Tapi pernyataan itu kan sebenarnya bukan pernyataan faktual, itu pernyataan psikologis yang mencerminkan memori kolektif yang agak trauma dengan perubahan kurikulum yang disruptif di lapangan gitu ya. Nah, karena kita sadar bahwa perubahan kurikulum ini bisa disruptif seperti itu, makanya kita menerapkan pendekatan yang bertahap tadi. Jadi kita nggak kurikulumnya jadi, kemudian kita tetapkan sebagai kurikulum nasional. Enggak, ada tahapan-tahapan penyesuaian dulu agar sekolah penyesuaian. belajar, persiapan dulu ya Pak ya. Betul. Jadi yang saya katakan tadi itu tahapan-tahapannya. Jadi ketika betul-betul akan ada pergantian kurikulum nasional, secara keseluruhan kita itu secara psikologis sudah siap gitu ya, dan secara empiris ada sekolah-sekolah yang bisa menjadi teman belajar gitu bagi sekolah yang baru menerapkan nantinya. Betul ya Pak. Jadi memang ini bukan keputusan yang mendadak ya Pak ya, sudah dengan persiapan matang sebelumnya ya Pak ya. Bukan ya. Semoga proses ini tidak disruptif gitu ya. Jadi terjadinya secara lebih natural perubahannya, sehingga karena memang tuntutan dari masyarakat, tuntutan kebutuhan di lapangan ya Pak ya, seperti adanya pandemi ini gitu. Tuntutan di lapangan, perkembangan zaman, dan melihat pengalaman sekolah-sekolah lain yang pengalamannya kami harapkan positif gitu ya, sehingga menimbulkan keinginan untuk berubah gitu dari sekolah itu sendiri.
Betul, Pak. Semoga dengan lebih tahunya masyarakat tentang kurikulum Merdeka ini nanti akan lebih cepat juga masyarakat bisa menerima ya Pak. Dan sekolah juga akan lebih cepat untuk bisa mengimplementasikan ini di sekolah masing-masing. Betul, betul. Kami berharap juga kontribusi dari masyarakat, orang tua yang perhatian, peduli pada pendidikan, guru-guru gitu ya. Silahkan, bahkan di sekolah yang belum menerapkan kurikulum ini, silahkan ikut memberi umpan balik ya, download bukunya, gunakan aplikasinya. Oke. Kami akan terus menampung masukan untuk memperbaiki kebijakan kurikulum ini sampai dengan beberapa tahun ke Baik, depan. nanti kalau ada sekolah yang mungkin mau tanya-tanya juga nanti saat helpdesk-nya sudah ada juga bisa di situ ya Pak ya? Bisa, betul. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ninito atas pencerahannya. Semoga dengan lebih pahamnya masyarakat mengenai kurikulum Merdeka ini akan lebih cepat diterima oleh masyarakat ya Pak ya, dan akan lebih cepat pula diimplementasikan oleh sekolah. Baik Sobat Belajar, cukup sampai di sini obrolan kita pada hari ini. Ikuti terus episode podcast lainnya karena akan banyak informasi penting yang bisa kalian dapatkan. Jangan lupa langsung saja subscribe, like, dan komen di channel YouTube kami @dijenpaudikdasman. Saya Fitri Asari undur diri. Selamat beraktivitas untuk Sobat Belajar semua. Salam sehat dan salam berani belajar berubah.